Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, sesuai janji dari manajemen Persib Bandung, terutama dari Kang Aditya gitu ya, yang mengatakan setelah pengundian Shopee Cup atau di tanggal 5 Juni kemarin, hari Jumat, setelah pengundian itu akan ketemu Coach Igor Tolik katanya. Jadi lewat video call dan juga lewat telepon gitu ya. Nah, ini melaporkan bahwa Persib di Shopee Cup ini jadwalnya sekian gitu ya, atau menghadapi tim ini, tim itu dan lain sebagainya. Jadi ada laporan-laporan dan memang sudah clear katanya kemarin untuk Coach Igor sendiri sudah selesai merampungkan beberapa kegiatan untuk musim depannya, diantaranya penyusunan skema permainan Persib dan skema latihan Persib gitu ya. Jadi sepertinya teman-teman kalau untuk musim depan ini akan ada sedikit pemanasan lagi, entah itu training campnya atau mungkin pemusatan latihannya itu tidak di Indonesia lagi. Nah, kalau musim kemarin kan kita sempat ke Thailand gitu ya, di saat Boyan Hodak waktu itu kan menghadapi Ratchaburi, menghadapi tim amatir di Thailand, dan juga ya melakukan training camp yang memang sifatnya ingin menyatukan chemistry di antara pemain. Nah, musim depan pun direncanakan akan kembali katanya, bisa jadi training campnya di luar negeri, tapi ya mungkin bukan di Thailand lagi, bisa jadi di negara yang lain gitu ya. Nah, ini masih tetap kita pantengin teman-teman, karena setidaknya Coach Igor ini harus secepat mungkin gitu ya menyelesaikan program kerjanya, karena waktunya sama sekali mendesak teman-teman, karena bulan Juli pun kita sudah harus berkumpul awal Juli, sehingga pemain-pemain yang manajemen sebutkan bahwa sudah fix katanya akan ada pemain baru, dan skuad kita ya kalau memang kita maksimalkan gitu ya, skuad gemuk, namun tetap yang berpengaruh lah untuk skuad Persib Bandung. Jadi tidak asal beli katanya, tidak asal memenuhi kuota saja beli, udah si iya si itu, tidak, tapi memang sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, ini yang sedang didiskusikan oleh Coach Igor. Walaupun katakanlah begini, Coach Igor butuhnya yang gimana kata manajemen gitu ya, saya butuhnya pemain belakang yang berkaki kiri karena mau ditempatin di back kiri katakanlah gitu ya, dengan posturnya yang tinggi atau yang bisa menjadi pemain versatil di posisi ini. Nah, manajemen nyari tuh, ini dikumpulkan data-datanya, walaupun Coach Igor juga mungkin sudah punya gitu ya beberapa pemain incarannya, atau mempunyai setidaknya ingat si iya si itu. Nah, nanti digabungin data dari Coach Igor dan data dari manajemen. Nah, ini ada untuk pemain-pemain yang sudah kita seleksi gitu ya. Kalau memang sudah ada, nanti di store lagi beberapa pemain, akhirnya misalkan disetujui 1 atau 2 pemain, dibicarakan nanti untuk nilai kontraknya gitu ya. Si ini masuk nih dalam proyek Persib, misalkan dalam market value yang masih standar, bisa dibeli katakanlah, atau bisa ditebus atau bisa dipinjam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya oke lah, kalau di awal musim sepertinya Persib Bandung tidak akan meminjam pemain. Kalau bisa mah beli ya beli gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik, bahwa ada salah satu kontestan di Shopee Cup atau di ACL 2 juga nanti gitu ya, yang mana menjadi pemuncak klasmen atau menjadi kampiun di negara tetangga. Ya, kita sebut saja Lion City Seller gitu ya, yang mana sudah beberapa tahun menjadi pemuncak klasmen di Liga Singapura. Nah, ini Persib katanya dirumuskan, digosipkan akan meminang beberapa pemain dari LCS. Benarkah atau tidak gitu ya? Tapi
ya isu itu semakin semakin santer gitu ya. Beberapa pemain ini ya ada pemain belakang, pemain tengah gitu ya, kiper dan lain sebagainya. Nah, ini memang kalau melihat dari market value, teman-teman bisa perhatikan di sebelah sini ya, atau ya nanti di sini atau di sini. Biasa itu mah tim dari editor gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk market value sebetulnya di Shopee Cup ini Persib Bandung cukup keren gitu ya di bawah JDT, yang mana kalau JDT mah ya nggak usah ditanya lah, untuk yang punya duitnya juga langsung dari raja atau sultan gitu ya kalau JDT mah. Nah, yang kedua Persib Bandung juga memimpin dalam market value terbesar ini dengan catatan pemain sama gitu ya dengan musim kemarin, belum ada yang keluar, belum ada yang dilepas gitu. Ini dengan catatan pemain yang sama dengan musim kemarin. Nah, untuk Lion City sendiri, nah ada di bawah Persib Bandung. Teman-teman bisa lihat kenapa Persib dikaitkan dengan Lion City seller gitu ya. Pemain LCS bisa pindah ke Persib karena kalau dirata-ratakan beberapa rumors mengenai pemain Lion City seller yang akan ke Persib, katanya ini market value-nya masih terjangkau gitu ya, masih di bawah 8M atau di bawah 7M, teman-teman. Ini juga menarik gitu ya, bahwa ya bisa jadi bisa tidak, karena kan market value pemain asing Persib di musim kemarin itu cukup standarnya begitu ya, antara 6, 7, 8 gitu ya. 6, 7, 8 lah itu rata-rata, ada juga yang mungkin 5. Nah, ini memang ya bukannya tidak mungkin nambah gitu ya, bukan tidak mungkin nambah, mungkin musim depan mah kita perlu pemain asing yang 10M, 13M atau berapa gitu ya. Ini juga karena kan Pak Glenn Sugita, bos besar Persib ini kan sekarang sudah mulai turun nih, ngamatin Persib Bandung, udah mulai turun membantu Persib Bandung apa yang menjadi masalah, apa yang kurang, bisa meren ditambahan mah gitu ya. Kalau memang ada pemain yang diproyeksikan tapi harganya lumayan tinggi, ya inilah yang akan dikomunikasikan di internal manajemen Persib Bandung. Tapi intinya adalah insya Allah musim depan skuad Persib Bandung akan gemuk sesuai dengan kebutuhan tim. Kalaupun memang tetap regulasi dengan 11 pemain asing, ya berarti kita memerlukan banyak pemain lokal juga gitu ya. Tapi kalau bisa mah ya kayak kemarin juga Dewangga ini meminta dipinjamkan gitu ya, karena kekurangan menit bermain. Ini juga harus disiasati oleh Coach Igor itu di ruang ganti. Jadi dari kemarin kita membahas ruang ganti ini penting teman-teman, karena Boyan Hodak bisa memanage itu, tinggal tergantung sekarang Coach Igor bagaimana cara menyatukan seluruh pemain yang mempunyai ego masing-masing itu di ruang ganti, karena kuncinya adalah di ruang ganti teman-teman. Boyan Hodak juara 3 kali berturut-turut itu dimulai dari ruang ganti. Nah, ini ngeri-ngeri sedep lah gitu ya, kalau pemain-pemain yang punya ego tinggi pengen main ini itu ini ternyata nggak dikasih, ya kayak William Marsilio gitu ya, WM10 kemarin, ya udah nggak suka dengan gaya saya, pergi, kata Boyan gitu kan. Jadi ya Coach Igor apakah akan setegas itu, ya kita lihat nanti ya kiprahnya teman-teman. Baik, sudah banyak beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, insya Allah kita bahas. Dan mumpung hari Ahad, kita kasih bonus semua salam sapa kita bacakan ini di video yang tanggal kemarin ya, tanggal 6 teman-teman. Baik, ini pertanyaan yang pertama. Kang Ron, Kakang leres ka Bayangkara tak acan uninga ya. Jadi kalau untuk Kakang Rudianto masih senang mancing pakai umpan apa, wah ini masih viral gitu ya. Tapi ya sudahlah, untuk Kakang Rudianto masih belum ada keputusannya, walaupun musim kemarin di awal musim itu Bayangkara sempat menawarkan Kakang untuk ke Bayangkara, tapi karena masih punya kontrak sampai 2027 dengan Persib Bandung, ya Kakang dikasih kebebasan, katanya mau di Persib atau mau ke kita, kata Sumarji gitu ya. Nah, ini juga nggak tahu musim depan apakah ditawarin lagi atau enggak, ya kita tunggu nanti ya. Lalu selanjutnya
Kang Roni, maaf mau tanya, kemarin itu Persib kan juara. Hadiah juaranya kira-kira berapa M? Berapa M ya Kang? Maaf, kepo Kang. Wah ini kalau kepo mah ya nggak apa-apa. Kepo kan asal mengenai Persib Bandung, jangan mengenai tim lain, jangan mengenai wah katanya tim tetangga hari Senin mau ngumumin pelatih baru. Wah itu keponya juga ya nggak apa-apa juga sih ya. Ya tim tetangga besok katanya akan ada mengumumkan pelatih barunya. Kita tunggu lihat siapa ya. Tapi kalau untuk juara Persib Bandung musim kemarin atau ya musim kemarin gitu ya, ketika kita juara ketiga kalinya tripit, ini mengalami kenaikan yang sebelumnya 7,5 M. Nah kemarin katanya dapatnya kita 10,5 M. Jadi naik kurang lebih 40%. Nah ini juga belum ditambah bonus-bonus gitu ya. Bonus-bonusnya kan dari KDM 1M, belum dari sponsor Persib dan lain sebagainya teman-teman. Kan lah itu mah rezekina pemain ofisial dan jajaran tim pelatih gitu ya. Jadi kalau untuk hadiahnya apakah memang 10M ini dari I-League semua? Nah itu kan sudah dijelaskan sebelumnya, atau mungkin teman-teman juga masih belum pada ngeh gitu ya. Jadi 10M ini ada dari hak siar gitu ya. Persib Bandung kan kadang suka ditayangin, kadang ada yang tidak ditayangin. Nah itu berpengaruh kepada nilai bonusnya gitu ya, dari hak siar, dari sponsor, dari I-League dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan katanya musim depan pun akan naik lagi, kembali naik untuk hadiahnya. Jadi ya kalau menang lagi belum lagi ditambah 2M lagi gitu ya. Kalau Persib Bandung musim depan menang, KDM nambahin jadi 1M, dari 1M ke 2M katanya ya. Makin banyak bonus lah kalau yang namanya juara mah gitu ya teman-teman. Itu jadi biar nggak kepo lagi ya. Lalu selanjutnya Waalaikumsalam, Citerep Bogor hadir. Kapan mulai buka transfer pemain, infonya dong. Transfer pemain tuh kalau tidak salah dibukanya 28 Juli sampai dengan 30 September sesuai dengan kalender yang sudah ada di FIFA ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak berubah. Jadi transfer Windows untuk BRI Super League 28 Juli sampai dengan 30 September 2026. Nah untuk pemain-pemain baru bisa didaftarkan ya di masa transfer itu, di masa 28 Juli pertamanya atau startnya, finishnya di 30 September. Di antara itu pemain-pemain baru sudah bisa didaftarkan. Makanya teman-teman santai aja lah, woles gitu ya, cek bahasa rada kamari mah woles, karena band dari FIFA ini tidak terpengaruh besar gitu ya untuk Persib Bandung, karena Persib masih bisa melaksanakan aktivitas di bursa transfer, membeli pemain bisa teman-teman, tapi ya nanti didaftarinya pada saat bursa transfer dibuka. Sekarang mah ngumpulin dulu aja gitu ya, ngumpulin pemainnya, udah deal diurus kitasnya, lalu juga administrasinya dan lain sebagainya. Ketika nanti mulai latihan sudah clear semuanya gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya wah banyak ini, ada berapa ya, seratusan. Nah, ini teman-teman yang ingin disapa. Yang pertama ada Bobotoh di Cipendei Kuningan, ada juga Kang Adul di Viking Ciawi Tasik Citas, ada juga Kang Wadera di Cigedang Luragung Kuningan, ada Abah Dirman di Ranca Ekek Kencana, ada Abah Ken di Jati Handap, ada Om Bul di Garut, ada Kang Afif di Selangor Malaysia, ada juga Abah di Sindang Panon Purwakarta, ada Bon Jopi Mulia Jaya Kuningan Timur, ada Abah Yayat di Cibatu Garut, ada Viking Ranjeng Bandung, ada Kang Ali di Ciwaru Kuningan, ada juga Kang Ujang di Korea Selatan, ada juga Abah di Cigadung, ada juga Kang Uje di Babakan Sari, Rosella 99 Cimahi Tengah, ada juga Bobotoh di Gria Bandung Indah, ada juga Bobotoh di Pandan Sari Haur Kuning Kuningan, ada juga Kang Ade di Lebak Banten, ada juga Kang Yanto di Tampoma Sumedang Larang, ada juga Kang Udin di Pleret,
ada juga bobotoh di Mulyasari, ada juga Kang Ade Rahmat di Cianjur, ada juga bobotoh di Tanjung Siang Subang, ada bobotoh di Lewi Kuda Luragung Kuningan, ada juga bobotoh di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Wah, masih banyak. Sabar. Ada juga Kang Nanang Tiger Boy di Manonjaya Tasik. Ada juga Kang Nanang juga ini di Boboko BPC KBB. Beda ya. Kang Nanang Tiger Boy dengan Kang Nanang yang di BPC KBB, ada dua. Ada juga Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga Kang Aceng Depok, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada juga Kang Dede Suherman di Sumedang, ada juga Viking Majenang di Cimanggu, ada juga Kang Riyad Kurnia di Indihiang Tasik, ada juga Kang Agus Damen di Pacitan, ada Kang Dede Yana di Manonjaya, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek, ada juga Kang Yayan Pangulah di Selatan Kota Baru, Pangulah Selatan Kota Baru, lalu juga Kang Wawan Bonjopi Cidadap, ada juga Kang Wahyu Jomin di Kang Wahyu di Jomin Timur Kota Baru Karawang, ada juga Mang Asep Tata di Babakan Cipatik Bandung Barat. Ya itu. Lalu juga ada bobotoh di RSUD Ebah Majalaya. Ada juga terakhir Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung di Taiwan. Mantap. Teman-teman, bobotoh itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.